Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu ASN. Dalam hal ini, para guru ASN, baik PNS maupun P3K, demikian dengan para pensiunan, di mana saja berada, saya yakin bahwa semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru hari ini, per 10 Desember 2024, ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan keputusan BKN mengenai pengelolaan kinerja, berpengaruh pada kenaikan pangkat dan pensiun guru ASN. Jangan diabaikan hal ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan apa yang telah disuarakan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebelumnya, bahwa kebijakan mengenai PMM dan e-kinerja pada tahun 2025 disederhanakan. Kita bersyukur karena hal ini bisa diterobos oleh Menteri Pendidikan dan pemerintah lainnya yang ada hubungannya dengan e-kinerja dan PMM. Supaya lebih jelas, apa yang telah disepakati bersama, satu informasi yang dimuat oleh media nasional jpn.com dan judul BKN, pengelolaan kinerja berpengaruh pada kenaikan pangkat dan pensiun, guru ASN jangan abai. Nah, supaya lebih akurat Bapak Ibu, silakan ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini didapatkan oleh Bapak Ibu secara utuh. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengingatkan para guru ASN aparatur sipil negara jangan abai dengan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja yang mulai 1 Januari 2025 menjadi lebih sederhana. Ini harus dilaporkan masing-masing guru ASN, baik PNS maupun P3K, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pelaksana tugas Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto mengapresiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal ini, Kemendikdasmen yang dipimpin oleh Pak Profesor Abdul Muti, yang telah mengembangkan sistem informasi kinerja guna membantu para guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah mengurangi beban administrasi guru. Ini cukup luar biasa terobosan pemerintah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai keluhan para guru soal beban administrasi yang selama ini sangat meribetkan. Dan beliau mengatakan juga bahkan kadang-kadang ribut. Sistem ini terintegrasi dengan layanan kinerja BKN yang secara otomatis mendukung seluruh sistem layanan kepegawaian, seperti konversi angka kredit, kenaikan pangkat, pensiun, manajemen talenta, tunjangan profesi guru atau TPG, dan sebagainya. Yang mana nantinya melalui e-kinerja yang sudah disederhanakan ini, itu semuanya ada keterkaitannya. Dengan demikian, para guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah akan dimudahkan dalam menerima layanan kepegawaian termasuk hak-haknya, sesuai ketentuan sambil dapat tetap fokus dalam mendidik murid-muridnya, ungkap Harmoyo dalam acara rilis pembaruan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah tahun 2025 di Geraha Utama Kompleks Kemendikdasmen di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024 baru-baru ini. PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto juga menyatakan bahwa keberhasilan sistem baru ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau kebijakan, tetapi juga semangat kolaborasi serta komitmen pemerintah dan para guru dalam menjalankannya. Bersama-sama, mari kita berkolaborasi untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas demi masa depan bangsa yang lebih baik. Imbaunya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani turut mengapresiasi kerjasama yang telah dilakukan
Kemendikbudristek dengan BKN sejak 2023 yang lalu. Tentu ini adalah suatu hal yang patut kita syukuri oleh karena kerjasama pemerintah dalam hal kesejahteraan para guru, salah satunya karena pengelolaan administrasi yang sangat simpel dan sederhana serta efektif dan efisien. Jadi kerjasama ini berupa integrasi platform Kemendikbudristek dan e-kinerja BKN yang dikuatkan dalam bentuk surat edaran bersama. Mulai Januari 2025, ujar Dirjen Nunuk, terdapat 3 kemudahan utama dalam pengelolaan kinerja, yaitu pengisian dilaksanakan sekali setiap tahun. Guru tidak perlu mengunggah dokumen dan mengembangkan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Kemudahan ini memungkinkan para guru, kepala sekolah, dan para pengawas sekolah dapat fokus pada peningkatan pembelajaran murid, kata dia. Tentu itu jelas Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu guru tidak lagi sibuk untuk memikirkan dokumen yang akan diunggah melalui PMM, tetapi disederhanakan dengan model dan bentuk e-kinerja yang baru. Dirjen Nunuk kemudian menguraikan lebih lanjut 3 kemudahan itu. Yang pertama, bila sebelumnya pengisian dilakukan 2 kali setahun, maka tahun depan hanya 1 kali. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bila sebelumnya ada kewajiban untuk mengunggah dokumen, maka tahun depan seluruh dokumen yang dibuat atau diperoleh akan diverifikasi langsung oleh atasan. Kinerja guru akan diverifikasi oleh kepala sekolah, kinerja kepala sekolah akan diverifikasi oleh kepala dinas, dan kinerja pengawas sekolah akan diverifikasi oleh kepala dinas atau kepala cabang dinas, kepala suku dinas pendidikan sesuai kewenangan di wilayah masing-masing jelasnya. Hal yang ketiga yang membuat sangat mudah Bapak Ibu, bila sebelumnya pengembangan kompetensi berbasis poin, maka tahun depan akan berbasis refleksi diri yang diverifikasi langsung oleh atasan, sehingga tidak perlu lagi berlomba-lomba mengumpulkan jumlah poin. Disampaikan bahwa pembaharuan ini menjadi wujud keberlanjutan dan pengembangan kerjasama Kemendikbudristek dan BKN terkait dengan sistem pengelolaan kinerja yang ada hubungannya dengan kenaikan pangkat dan pensiun para aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K mulai tahun 2025. Jadi satu ketegasan yang perlu kita simpulkan bahwa mulai 1 Januari 2025 nantinya pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat diakses melalui laman guru kemdikbud.go.id pengelolaan kinerja. Satu hal yang perlu kita petik bahwa hal ini sebagaimana telah ditegaskan bahwa berlaku untuk guru ASN baik PNS maupun P3K. Demikian informasi terkait dengan kebijakan terbaru yang telah diputuskan bersama dengan BKN dan Kemendikbudristek yang disaksikan oleh berbagai pihak mengenai pengelolaan e-kinerja yang sangat singkat, tidak ribet, sangat efisien, dan sangat sederhana mulai Januari 2025. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.